Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar Quran hadis meskipun dengan cara daring seperti ini. Meskipun daring, tentunya jangan sampai menghilangkan semangat kita dalam belajar. Ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai bab 9, ya, menganalisis unsur-unsur hadis. Ya. Oke, kita langsung saja. Ya, di sini kita akan mempelajari, ya, menganalisis unsur-unsur hadis, ya, dan menyajikan unsur-unsur hadis. Lalu mengamalkan sikap kritis sebagai perwujudan dan pemahaman unsur-unsur hadis. Nah, apa saja unsur-unsur hadis? Ini ada 3, ya, sebenarnya paling sedikit, ya. Jadi ada 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi. Dan dalam hadis tentu harus ada sanad, matan, rawi. Ibaratkan kita mendapatkan sebuah kabar atau sebuah berita dari seorang teman, tentu kita harus menanyakan, itu kabar dari siapa? Nah, kabar dari siapa itu yang disebut dengan sanad, ya. Nah, setelah lalu isinya apa? Itu rawi gitu. Nah, kalau isinya matan, maaf ya. Nah, kalau rawi itu yang meriwayatkannya, yang berceritanya gitu. Atau ke dalam hadis ini yang menulisnya. Nah, coba lihat. Nah, di sini sanad yang berarti, ya, penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Atau secara bahasa itu pegangan, tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya atau sah. Nah, jadi sanad ini jadikan sebagai sandaran hadis, ya, untuk menemui sampai ke matan gitu, yang menghubungkan sampai matan hadis. Jadi gini, ya, kalau secara terminologi, ya, jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau rentetan perawi. Nah, makanya sanad itu misalkan kita dalam hadis an Abi Hurairah, an Ibnu Umar, terus, ya. Nah, an itu merupakan sanad. Tapi nama Abu Hurairahnya itu merupakan perawi hadis, ya, yang meriwayatkan hadis. Nah, kita langsung ke contoh saja, ya, misalkan ini dalam kitab, ya, Sahih Bukhari. Nah, hadatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad bin Fadil qala hadatsana Yahya Ibnu Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini, ya, coba di sini hadatsana Ibnu Salam, ini hadatsana di sini ini merupakan sanad sampai ke qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu merupakan sanad. Ya, tapi kalau hanya perorangannya itu merupakan rawi. Misal siapa, apa kedudukannya, misalkan Muhammad bin Fadil, ya, ini kalau Muhammad bin Fadil aja itu namanya rawi, ya. Nah, lalu kalau misalkan
yang digaris bawahi. Akhbarona Muhammad bin Fadil. Nah, itu namanya sanad ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah sanad tentu ada matan ya. Nah, ini kita bahas dulu sampai sini ya. Gitu. Itu jadi yang namanya sanad itu dari haddasana sampai qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini sanadnya siapa aja gitu kan? Ibnu Salam dapat hadis ini dari Muhammad bin Fadil. Ini dari siapa? Yahya bin Sa'id dari Abi Salamah ya. Ini dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Matannya ini man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini disebut dengan matan hadis atau isi hadis gitu. Ini contoh yang lain ya. Berarti ini sampai Rasulullah SAW yaqulu. Nah, ini panjang nah ya sama terjemah. Nah, berarti ini hadisnya ini sanad aja ya. Ada sanal Hamid Humaidi Ibnu Zubair ya. Qala, terus ada sana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbaroni Muhammad bin Ibrahim ya. Nah, terus sampai saya mendengar sampai sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya, sampai ke sini. Itu namanya sanad. Oke, kita lanjut ke matan. Matan ini secara bahasa ada tiga huruf mim, ta, dan nun ya. Mim, ta, dan nun. Nah, memiliki makna masalaba wa irtafa minal ard ya, tanah yang meninggi atau punggung jalan secara bahasa itu. Nah, kalau secara terminologis atau secara istilah, matan dalam ilmu hadis ini redaksi sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau isi dari hadis tersebut ya. Nah, inti dari hadis itu disebut matan ya, dan bukan mantan ya, tapi matan. Nah, terus di sini, nah, ini matan hadis. Kalau ini langsung matannya ya. Al-mu'minu lil mu'mini kalbun yani yashuddu ba'duhu ba'du. Nah, ini baru mulai ada nih rawahu Syekhana Abi Musa. Nah, ini baru perawi, ini disebut matan. Orang mukmin yang satu dengan mukmin lainnya bagaikan suatu bangunan yang saling menopang di antara satu dengan yang lainnya. Jadi matan hadis itu ya, ada dua elemen, yaitu teks atau lafal dan maknanya. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu bisa saja teksnya sama persis seperti yang diucapkan oleh Nabi, atau hanya maknanya saja. Dan itu boleh ya. Nah, yang terpenting matan hadis itu terhindar dari syadz dan ilat. Jadi nggak ada cacat dalam matan hadis gitu. Nah, ini nama amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ada makanya nanti akan ada hadis yang sama tapi redaksinya yang berbeda karena yang meriwayatkannya berbeda, maknanya sama, ya itu boleh ya. Nah, ini penelitian sanad dan matan hadis. Nah, ini merupakan dua unsur pokok hadis yang perlu
yang diperlukan. Karena gini, apalagi sekarang ya sudah ada kitab-kitab hadis, berarti kita kalau menyampaikan hadis itu harus ya usahakan dengan sanadnya ya, apalagi ke lebih baik lagi, lebih bagus ini dari kitab ini gitu kan. Nah kalau hadis-hadis yang masyhur tentu itu akan mudah gitu ya. Nah kalau kita mengatakan sebuah hadis ya, itu harus ada dasarnya, minimal sanadnya, ini dari siapa hadis itu gitu. Karena pentingnya penelitian ini, banyak beredarnya hadis palsu atau hadis maudhu ya di kalangan masyarakat. Terus hadis-hadis tidak ditulis secara resmi ya pada masa Rasulullah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin bahwa hadis itu kan ya mulai ditulis oleh pada masa Imam Bukhari gitu. Nah ini rawi itu yang meriwayatkan atau yang memberitakan suatu hadis. Nah, jadi orang yang mengumpulkan ya, dan setiap tobako itu setiap tingkatan, misalkan tingkatan sahabat, tingkatan tabiin, itu siapa aja gitu kan. Kayak tadi kan contoh misalkan hadasana Sa'id bin Ufairin qala hadasani Lais qala hadasani Uqail ya, terus Ibnu Syihab, Hamzah bin Abdullah bin Umar, anna Ibnu Umar qala ya. Jadi ini disebut ya rawi juga ya, tapi kalau sepanjang ini hadasana sampai qala Rasulullah SAW ini sanad. Nah tobakoh ini tingkatan, jadi pada masa Sa'id, terus Lais ya, Uqail, Ibnu Syuhaib, nah itu tobakoh ya, tobakoh tingkatan rawi ya itu. Terus matan ya, baina ana naimun utitu biqadahin, ini isi hadisnya ya, isi hadisnya disebut dengan matan. Rawahul Bukhari, nah di sini rawi ya, rawahu yang meriwayatkan atau mukharrij ya, orang yang mengeluarkan hadis, yang membukukan hadis ya. Jadi Imam Bukhari ini yang menulis hadisnya, yang terakhir yang membukukan hadisnya itu rawi yang meriwayatkan. Jadi rawi itu tadi kembali ya, yang meriwayatkan hadis ya. Rawahul Bukhari atau rawahu Muslim, rawahu Tirmizi, rawahu Abu Daud gitu kan. Nah itu sanad, matan, rawi ya. Nah terus syarat-syarat rawi, pertama adil itu melaksanakan kewajiban ibadah ya, menjauhi yang haram. Nah terus yang kedua muslim, tidak boleh orang non muslim meriwayatkan hadis dan tidak boleh diambil ya. Terus yang ketiga baligh, terus berakal ya, tidak gila orangnya, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, dan dobit ini kuat hafalannya atau dia memelihara kitab hadis ya, dia memelihara kitab hadis dari gurunya ya, sehingga tuh. Nah ini yang nah ini yang kemarin ya, yang pernah Bapak ceritakan, Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis paling banyak 5.374 hadis. Lalu Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, 2.630 hadis. Anas bin Malik ya, terus Sayyidah Aisyah ya, meriwayatkan 2.210 hadis. Abdullah bin Abbas
Jabir bin Abdullah. Nah, ini mereka luar biasa ya, para sahabat yang begitu dekatnya dengan Nabi sehingga banyak hadis yang dipelajarinya. Nah, yang terakhir ada rijalul hadis. Rijalul hadis ini yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis dari kalangan sahabat atau tabi'in. Jadi rawi ini merupakan yang membahas sejarah ringkas para rawi hadis atau periwayat hadis. Nah, ini untuk menentukan hadis ini termasuk ke dalam sahih, hasan atau dhaif. Nah, maka di sini dilihatlah misalkan Ibnu Umar bagaimana dia orangnya, terus di tiap tingkatannya seperti apa gitu kan. Nah, di tingkatan-tingkatan tadi itu orang-orangnya seperti apa. Nah, itu contoh misalkan gini. Sa'id bin Ufair. Ini orangnya gimana? Nah, itu dibahas dalam rijalul hadis. Terus Lais orangnya gimana, Uqail gimana, Ibnu Syihab ya, terus Hamzah bin Abdullah sampai bin Umar, nah Ibnu Umar. Nah, itu ya. Lalu ya, itu yang disebut dengan yang membahas ilmu rijalul hadis. Yang pertama menyusun yaitu Imam Bukhari ya, karena beliau ingin hadis itu memang benar-benar dobit, jadi benar-benar sahih gitulah gitu ya. Sehingga nanti setelah ini ada tingkatan-tingkatannya ya, baik secara kuantitatif, kualitatif. Nanti ada hadis mutawatir, hadis ahad, terus hadis sahih, hasan dan dhaif. Oke, ya. Mungkin segitu aja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, dan semoga meskipun penjelasan singkat ini bisa menambah wawasan kalian ya. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung di chat aja ya, nah, mengenai pembelajaran ini. Oke, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.